GPU apa yang paling layak dibeli saat ini? Harga emang lagi gila, tapi kalau udah butuh, mau gimana lagi? Privacy VPN, layanan VPN yang mendapat penghargaan untuk speednya. Satu lisensi bisa kamu pakai di banyak device sekaligus. Gak cuma Windows, tapi juga Mac, Linux, Android, iOS, Smart TV, PlayStation, Xbox, dan banyak device lainnya. Privacy juga bisa digunakan untuk mengunblock BBC iPlayer, Disney+, Hulu, dan bisa digunakan untuk menonton konten Netflix dari 16 negara yang tidak ditayangkan di Indonesia. Harga Privacy termasuk yang termurah, dan kamu bahkan bisa dapat diskon spesial Black Friday kalau langganan sekarang. Nggak usah pakai lama, cek aja link di deskripsi. Biasakan diri dengan new normal, bre. Secara mulut kita sekarang udah ditutup terus pakai masker, kita tambah hati kita juga harus ditutup pakai masker, biar nggak terus-terusan sakit hati sama mahalnya harga GPU. Soal harga GPU saya udah bahas di video yang satu ini, di mana kondisi sekarang saya sebut dengan anomali harga, karena urutan harga murah sampai mahal itu udah nggak lagi berhubungan dengan gaming performance sebuah GPU, tapi semua berhubungan dengan mining performance-nya. Nah, di tengah kacaunya harga ini, kira-kira mana yang paling layak untuk dibeli? Karena bisa jadi GPU yang performance-nya bagus, harganya malah jadi murah untuk gaming loh ya. Atau malah sebaliknya. Di meja ini ada Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming OC. Ini dia memorinya 8GB, udah pakai 3 fan, tuh 23 ya kan? Dan ini adem banget. Dan langsung aja saya kasih bocoran bahwa RX 6600 XT ini adalah salah satu GPU yang paling layak untuk kamu beli di kondisi sekarang ini. Pengen tahu alasannya? Sebelum kita masuk ke skema harga, terus mana yang layak dibeli, termasuk kenapa saya bilang ini layak untuk dibeli, saya mau kasih tahu dulu bahwa di video kali ini saya akan membahas khusus untuk RTX 3000 series dan juga RX 6000 series. Kenapa? Yang pertama, karena mereka udah punya teknologi terbaru yang tidak dimiliki di generasi sebelumnya. RTX 3000 dengan Ray Tracing dan juga DLSS 2.0, kemudian RX 6000 ini udah support Ray Tracing juga yang belum ada di generasi sebelumnya. Jadi kalau dipakai untuk gaming, udah jelas RX 6000 series ini jauh lebih bagus dibandingkan pendahulunya. Alasan kedua adalah soal harga. Tadi saya udah sedikit singgung bahwa urutan harga GPU sekarang adalah berdasarkan mining hash rate-nya. Artinya, GPU lama yang udah second, udah hampir rusak mungkin, kalau mining hash rate-nya bagus, harganya akan mahal. Contoh, RX 580 8GB. Kurang tua apa coba? Idealnya kalau kita mau cari GPU, udah nggak cari yang RX 580 karena udah terlalu jauh ketinggalannya dibandingin RX 6600. Tapi kita lihat harganya second aja itu bisa mencapai 7-8 juta. Bahkan kemarin beberapa kali saya sempat lihat ada orang pasang RX 580 itu dengan harga 10 juta. Gila nggak? Kamu beli ini aja, kalau pas lagi beruntung, kamu bisa dapat sekitar 11-12 juta. Selisih dikit banget sama RX 580. Benar-benar nggak layak dibeli si RX 580 tadi. Dan alasan ketiga adalah masih berhubungan dengan mining. GPU keluaran terbaru sekarang, RTX 3000 yang paling baru, kemudian RX 6600 ini udah dikasih mekanisme untuk menahan kemampuan miningnya. Jadi GeForce RTX 3000 itu dengan seri LHR, sedangkan AMD ini sebenarnya bagus banget nih karena mereka mendesain Radeon ini dengan teknologi RDNA 2, di mana secara desain emang nggak bagus dipakai untuk mining. Jadi nggak pakai akal-akalan, mau dia apa-apain, mining hash rate-nya tidak akan sebagus GeForce RTX 3000 series. Sedangkan RTX yang udah dikasih LHR aja masih bisa di bypass. Kalau ini by design, AMD memang membuat khusus untuk gaming. Bukan berarti nggak bisa dipakai mining ya, tetap bisa, cuma performance-nya nggak sebagus saingannya. Teknologi pembatasan mining hash rate ini nggak ada di generasi GPU sebelum ini. Jadi RTX 2000 dan juga RX 5000 ke belakang itu nggak ada pembatasan apapun. Jadi secara mining performance, justru generasi lama itu jauh lebih bagus dibanding yang sekarang. Dan inilah yang menjadi alasan ketiga kenapa saya hanya menyarankan kamu untuk beli GPU dengan teknologi terbaru, generasi terbaru. Karena kalau kamu beli generasi lama,
ada kemungkinan, justru mungkin besar kemungkinan mereka udah dipakai mining. Emang bahaya ya beli GPU bekas mining? Kita akan bahas di video yang lain. Dan sekarang ini adalah urutan GPU berdasarkan mining performance. Kalau kamu mau lihat lebih lengkapnya, kamu bisa klik aja link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita ambil contoh aja dari list yang ada tadi. Kita ambil beberapa yang masih satu kelas. Kita ambil yang sekelas dengan RX 6600 XT. Dari kubu Radeon sendiri ada RX 5700 XT. Generasi lama, tapi performance-nya kurang lebih sama dengan ini. Kemudian dari kubu seberang ada RTX 3060 dan juga RTX 3060 Ti. Nah, untuk yang dari RTX ini, dia punya dua versi. Ada yang versi standar, ada yang versi LHR atau Light Hash Rate. Jadi ini lumayan bingung kalau kamu nanti mau beli GPU karena serinya jadi ada banyak banget ya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan harganya. Kita belum bilang mana yang gaming performance-nya lebih bagus, mana yang mining performance-nya lebih bagus. Kita lihat aja perbandingan harganya. Oke, bisa kita lihat RX 6600 XT dijual di angka 11-13 jutaan. Terus 5700 XT ada di angka 17-18 juta. Gila nggak tuh? Kemudian RX 6700 XT di angka 16 juta. Terus dari kubu hijau RTX 3060 ada di kisaran 13-15 juta. Dan RTX 3060 Ti ini ada yang 14-20 jutaan. Tergantung apakah dia versi LHR atau yang enggak. Dari sini kita bisa lihat satu anomali bahwa RX 5700 XT generasi lama yang harusnya secara gaming performance itu ya kurang lebih sama dengan 6600 XT ini, ternyata dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan RX 6700 XT. Kakaknya yang satu ini, gila gak tuh? 5700 yang lama ternyata dijual harganya second lebih mahal dari 6700 XT baru. Ini adalah anomali yang luar biasa gila. Nah, sekarang saya kasih tahu. Kalau tadi di video yang saya tunjuk tadi itu ada pembahasan tentang skema harga yang ternyata berhubungan dengan mining hash rate, itu baru setengahnya, Bre. Ada satu rahasia lagi yang kamu perlu tahu. Ini adalah rumus untuk menentukan berapa harga GPU nantinya. Jadi ternyata para seller menjual GPU itu dengan harga yang mereka naik turunin sendiri. Naik turunnya ditentukan oleh berapa banyak uang yang bisa dihasilkan oleh GPU saat dipakai untuk mining. Dan rumusnya adalah diambil kurang lebih 10 bulan bisa balik modal. Artinya, kalau GPU ini bisa menghasilkan semisal 1 juta setiap bulan, maka kemungkinan harga GPU-nya ada di kisaran 10 jutaan. Kita coba lihat. Kita mulai dari RX 6600 XT yang bisa menghasilkan sekitar 1 jutaan per bulan kalau dipakai mining, dan dia dijual di angka kisaran 11 jutaan. Terus RX 6700 XT, dia bisa menghasilkan sekitar 1,5 juta sebulan, jadi dia dijual di kisaran 16 jutaan. Nah, yang hebat, RX 5700 XT, dia bisa menghasilkan sekitar 1,7 juta lebih sebulan. Dan benar aja, dia dijual dengan harga 17-18 jutaan. Terus RTX 3060, ini ada dua versi yang LHR dan standar. Dia bisa menghasilkan sekitar 1 juta lebih sampai 1,5-1,6 juta sebulan. Jadi dia dijual dengan harga berapa tuh? 13-15 juta, ya kan? Dan terakhir RTX 3060 Ti, dia bisa menghasilkan 1,5 juta sampai 2 jutaan sebulan, dan bener aja dia dijual di kisaran harga 14 sampai 20 juta. Dan ini membuktikan bahwa harga GPU memang disesuaikan dengan performance miningnya, dan diperkirakan settingan harganya adalah 10 bulan sampai 1 tahun balik modal. Nah, sekarang kembali ke inti permasalahan. Kita udah tahu rumus untuk menentukan harga GPU, kita udah tahu kenapa harganya mahal dan kenapa harganya murah. Sekarang mana yang paling worth it untuk dibeli? Awalnya RTX 3000 series yang versi LHR itu termasuk layak untuk dibeli karena hash rate-nya memang turun lumayan banyak dibandingin versi standar. Permasalahannya, para miner udah bisa menemukan cara untuk membypassnya. Jadi LHR udah bisa di-unlock lah ya mining performance-nya walaupun belum 100%. Nah, sedangkan RDNA 2 dari Radeon ini nggak ada cara untuk membypassnya.
Gak ada yang bisa di bypass karena tidak ada akal-akalan dari pabrik untuk menahan hash rate-nya. Desainnya memang gak bagus untuk dipakai mining. Dan ini terbukti dengan RX 5700 XT yang seharusnya secara gaming performance itu sekitar 30% di bawah 6700 XT, ternyata dijual justru lebih mahal karena mining performance-nya lebih bagus. Jadi akhirnya untuk saat ini GPU yang paling worth it untuk dibeli, untuk gaming pastinya ya, bukan untuk yang lain, adalah RX 6000 series. Dan kenapa kok saya bilang 6600 ini adalah yang paling worth it? Karena kebanyakan orang main di resolusi 1080p. Dan RX 6600 XT ini didesain khusus untuk 1080 gaming. Jadi kalau kamu main pakai ini di 1080, game terbaru, libas, rata kanan, lancar jaya, nggak akan ada kendala apapun. Tapi kalau kamu butuh untuk resolusi yang lebih tinggi, udah pasti kamu butuh horsepower yang lebih gede juga. Jadi 6700 XT, 6800 atau 6900 bisa jadi pilihan. Tapi pada intinya adalah teknologi RDNA 2 saat ini adalah yang paling bagus untuk kamu beli untuk keperluan gaming. Dan untuk harga RX 6600 XT ini sekarang ada di kisaran 11-12 jutaan. Normalnya sih mungkin sekitar 6-7 jutaan. Jadi ya hampir nggak sampai 2 kali lipat sih, masih bagus lah ya. Dan dengan harga segitu sangat worth it untuk dibeli. Karena kalau kamu mau cari dari kubu hijau ataupun dari kubu merah versi yang lama, harga 11 juta kamu bakal dapat GPU yang udah tua. Dan kalau dipakai gaming hasilnya nggak akan sekencang ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video yang lain.